Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Pada diem-diem semua nih ya. Ini udah pada siap belajar semuanya nih. Mulai pembelajaran biar apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Ketua kelasnya siapa? Siap, saya. Oke, Jaki. Silakan dipimpin doanya, Jaki. Baik teman-teman, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa ya, seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu wajib. Kira-kira lagu wajib yang mau kita nyanyikan hari ini apa ini ya? Semuanya sepakat nih ya? Ada yang mau mimpi di depan? Oke, Nurul Nadia silakan. Lagu nasional, teman-teman diharapkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, seria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai teman-teman berdiri lagi. Oke, kasih applause buat. Jadi untuk pertemuan berikutnya nggak boleh Nurmalia lagi ya. Ya udah jangan ya yang ini. Laki-laki kau udah perempuan, berarti untuk pertemuan berikutnya kita ganti laki-laki ya. Siapa yang mimpin siapa? Dwi. Oh, Dwi jatahnya ya buat mimpin pertemuan berikutnya ya. Apa tadi lagunya? Ingat nggak kemarin pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tabel distribusi frekuensi. Ini alat tulisnya sudah dikeluarkan semuanya. Kayaknya emang benar-benar udah siap ya. Ini Rido bukunya belum dikeluarkan. Apa itu? Ya handphonenya taruh di atas meja aja, handphone, laptop, buku tulis dan alat tulis. Semuanya ditaruh di atas meja semuanya ya. Oke. Pertemuan kemarin kita ngebahas tentang tabel distribusi frekuensi. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sambil sudah paham kemarin? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Ini barisan sini sudah paham semuanya ya? Yang barisan sini? Hijau. Coba ini tanya. Aduh, tabel distribusi frekuensi. Kemarin untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu ada berapa langkah? 4. Oke. Ibu mau tunjuk ya, ternyata kalian maunya keroyokan ya? Aduh. Coba Ibu mau tunjuk. Wildan. Iya, Bu. Ya, tadi seperti yang dibicarakan teman-teman kamu tadi, bahwa untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada 4 langkah. Yang pertama apa? Wildan, mohon maaf ya. Yang satu ada urut data dari yang terkecil. Oh, harus baca terlebih dahulu. Iya bener ya, tapi ya yaitu yang pertama data dari yang terkecil. Kemudian yang kedua Jangkauan. mencari, oke. Ada teman kita yang mau ngejawab, oke. Saya, Bu. Iya, Hamid. Ini mencari jangkauan. Mencari jangkauan. Caranya gimana, Hamid? Ini X max-nya dikurang X min. Apa itu X-min? Jumlah datanya dari yang terbesar dikurang yang terkecil. Iya, pintar, yaitu banyak data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang ketiga ada yang mau jawab? Yang ketiga Kesha mungkin? Mau bantu?
banyaknya kelas, mencari banyaknya kelas. Kemarin pakai rumus apa? Iya, bagus. Bagus. Apa rumusnya? Ada yang ingat nggak? Iya, Kirani? 1 ditambah 3,3 log N. Iya, 1 ditambah 3,3 log N. N kemarin apa N? Banyak data. Nah, cakep. Kemudian yang terakhir. Oke, indah. Panjang kelas. Mencari panjang kelas. Apa rumus untuk mencari panjang kelas? Jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan dibagi Banyak kelas. Jangkauan kelas. iya. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Oke, pintar. Semuanya sudah ingat semuanya? Paham cara membuatnya? Paham cara membuatnya? Paham? Oke, sip. Karena sudah paham, Ibu lanjutkan materi hari ini ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, udah nyiapin kuis nih ya. Oke, kuis kita itu membutuhkan alat yang namanya handphone. Silakan keluarkan handphone kalian masing-masing. Handphonenya silakan dikeluarkan. Semuanya udah dikeluarkan? Kalau sudah dikeluarkan, silakan kalian langsung masuk ke kahot.it. Kahut. Kahut, ya, maaf ya. Kahut.it. Oke. Di sini Ibu udah siapkan 5 buah soal. Ya, Ibu siapkan 5 buah soal. Satu soal waktunya 30 detik ya. Oke, semuanya sudah masuk ya? Sudah siap kita mulai? Oke, semuanya perhatikan soalnya baik-baik. Ibu akan mulai. Soal yang pertama, di antara keempat anak di bawah ini siapa yang paling tinggi dan paling pendek? Oke, waktu habis. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor, oh ini ya hasilnya. Oh, Najril. Keren, Najril. Oke, lanjut ya soal yang nomor 2. Diagram hasil pembuatan kerajinan di toko kayu selama 6 hari. Jumlah hasil kerajinan yang dibuat selama 6 hari adalah... Yang pertama 825 buah. Oh, udah langsung ya. Cepet sekali kalian ya. Wah, mantap jiwa. Sip. Udah ya semuanya berarti ya. Bisa lanjut ke yang nomor 3 ya. Apa ini? Sekoi. Oh, Kesha. Untuk yang kedua, Kesha. Soal yang nomor 3. Data hasil panen Desa Lumbir dari tahun 2001 sampai 2005 di bawah ini kenaikan hasil panen tertinggi terjadi pada tahun berapa? Perhatikan, diagramnya imut sekali. 2001? Oh, jawabannya 2002. Semuanya ya. Oke, kita cek kira-kira siapa yang dapat nilai tertinggi hari ini. Najril lagi. Wah, hebat Najril. Najril mana Najril? Ya, mantap. Yuk lanjut soal nomor 4. Diagram di bawah menunjukkan mapel yang disukai siswa. Mata pelajaran yang paling sedikit disukai siswa adalah yang nilai tertinggi. Ridho. Bergeser posisinya Ridho. Lanjut soal yang terakhir. Berikut daftar persediaan buah di toko buah. Persediaan buah yang paling sedikit adalah, oke. Hasilnya siapa yang podium nomor 3? Kesha. Nomor 2 Amrullah. Nomor 1 siapa? Ria. Karena kita sudah
melakukan kuis, sudah pada bahagia, sudah dapat hadiah ya kan ya. Sekarang kita lanjutkan apa yang mau kita bahas hari ini. Yaitu seperti yang Ibu bilang minggu kemarin, ya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat diagram histogram dan poligon ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, peserta didik mampu mempresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasikan data berdasarkan tampilan data melalui presentasi kelompok. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan untuk hari ini. Oke. Mungkin kalian semuanya ada pertanyaan ya. Why? Kenapa sih kita harus belajar untuk membuat tabel distribusi histogram dan poligon? Apa sih keuntungannya? Kenapa harus dipelajari? Itu ya, belajar tabel distribusi. Kenapa kita harus membuat diagram histogram dan poligon? Apa fungsinya? Kita bisa lihat yang pertama, untuk di segi pemerintah itu juga berguna, kemudian di kesehatan itu juga berguna, di ekonomi juga berguna, dan di pendidikan pun kita juga pasti ada yang namanya diagram. Contohnya yang pertama di pemerintahan, contohnya apa? Untuk melihat tingkat kesejahteraan di setiap kota. Kan pemerintah kalau ngasih dana bantuan harus dilihat dong, mana sih daerah yang pendapatan per kapitanya terendah gitu kan. Nah itu dilihat dari mana? Dari diagram mana yang menunjukkan tingkatnya paling rendah. Itu pendapatan per kapita yang paling rendah. Itu contoh untuk di bagian pemerintahan. Kemudian yang di bagian kesehatan, ada yang mau ngasih contoh nggak? Oke. Aduh lupa namanya Kak. Radit, astagfirullah, maaf ya, maklum udah tua ya. Ya Radit. Contohnya itu tinggi dan rendahnya angka stunting tiap daerah pada anak-anak. Oke, bener ya. Oke, tepuk tangan untuk teman Radit. Bentar, ini yang lagi digembor-gemborkan oleh Bapak Presiden. Yaitu tentang stunting. Nah, cakep nih. Jadi memang benar, jadi situ bisa dilihat daerah mana yang ternyata kesehatan kaum balitanya yang masih rendah. Oke, cakep banget. Isu yang terkini ya, berarti suka mendengarkan berita ya. Keren. Kemudian yang berikutnya, di segi ekonomi. Ada yang mau ngasih contoh? Oke, Syahrul. Masya Allah. Syahrul. Contohnya penguatan dan pelemahan nilai rupiah. Oh iya, benar. Penguatan dan pelemahan nilai mata uang rupiah. Biasanya dia itu kan bergantung dengan dolar ya. Terus selain itu ada lagi tuh yang biasanya anak-anak zaman sekarang nih masih pada sekolah sudah mulai ngelakuin juga apa? Udah mulai main saham. Nah, itu benar-benar kita membutuhkan data yang namanya diagram. Mana sih kira-kira saham yang meningkat, mana yang enggak. Oke, yang terakhir mungkin pendidikan. Ada yang mau nyoba? Oke, Sip Rido. Contohnya tinggi rendahnya data kelulusan di setiap daerah. Oke, pinter sekali. Bener ya. Ini juga jadi isu di pemerintahan. Kenapa ternyata walaupun sudah digalakkan wajib belajar 12 tahun, ternyata masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Jadi ini pemerintah juga bisa ngecek nih kira-kira daerah mana yang tingkat pendidikan kelulusannya yang paling rendah atau yang paling tinggi. Oke, untuk itulah kenapa kita itu penting untuk belajar membuat dan membaca diagram, histogram maupun poligon dan diagram-diagram yang lain. Oke, yang selanjutnya ya, untuk mempelajari apa sih itu histogram, apa itu poligon, Ibu sudah menyiapkan video. Silahkan kalian tonton video berikut. Bahkan sebetulnya persoalan utama itu kan bukan pada pasokan bahan baku kepada teman-teman produsen minyak goreng. Jadi kalau saya mewakili asosiasi sektor hulu kelapa sawit, jadi GAPG ini adalah organisasi pengusaha, organisasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor hulu, yang ada kebunnya, dan kami memproduksi CPO. CPO inilah yang kemudian kita pasok ke teman-teman produsen minyak goreng. Nah, jadi dari awal
ramenya isu minyak goreng itu, saya dan juga beberapa teman di asosiasi menegaskan dalam beberapa kesempatan jumpa pers atau interview dengan media bahwa persoalan bahan bakunya itu tidak pernah ada masalah. Jadi bahan bakunya itu selalu aman dan lebih dari cukup. Karena kalau kita melihat struktur dalam pasar minyak sawit Indonesia itu kan memang 70% ini kan terserap di pasar ekspor. Dan untuk 30% dari 52 juta ton produksi minyak sawit nasional ini kan memang sudah terdistribusi ya. Antara untuk kepentingan food, kemudian untuk biodiesel dan juga untuk industri oil chemical. Jadi tidak ada persoalan di situ. Nah persoalannya kan kemarin dari teman-teman produsen untuk sampai ke end customer kan itu. Misalnya proses distribusinya. Tayangan video yang ada di depan tadi penuh dengan diagram-diagram ya. Ada diagram apa tadi? Ada beberapa jenis diagram yang ada di video tadi ya. Nah, dari yang video yang sudah Ibu tayangkan di depan, kira-kira ada nggak sih yang ada di pikiran kalian yang pengen kalian tanyakan? Oke, siapa? Oke, si Jakaria. Oke, apa Jakaria? Apa bedanya diagram batang sama diagram histogram? Oke, tadi di situ ada diagram batang ya tadi ya. Oke, ada pertanyaan dari teman kalian ya. Apa bedanya antara diagram batang dan diagram histogram? Waktu di SD kan, sebentar. Waktu di SD kan kita belajarnya tentang diagram batang. Kok sekarang muncul diagram histogram? Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan Jakaria, silahkan kalian perhatikan gambar di depan. Nah, inilah ya. Maaf, Ibu nutupin, maaf. Kalian bisa lihat di sebelah yang sini, itu adalah model diagram histogram. Sedangkan kalau yang ini, itu adalah diagram batang. Kalau dilihat hampir sama, tetapi ternyata berbeda. Oke, silahkan kalian amati sebentar. Nanti Ibu akan minta tolong kalian untuk membantu pertanyaan dari teman kita, Jakaria. Oke, silakan kalian amati. Oh, sorry. Ada yang mau bantu menjawab? Siapa? Indah. Oh, Indah. Apa Indah? Kira-kira apa Indah? Kalau diagram batang itu jaraknya bentuknya sama. Ukuran bentuknya sama. Kalau yang histogram itu bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda, lebarnya ya. Iya. Iya. Oke, benar ya. Bisa kita lihat kalau diagram batang tuh selalu ukurannya sama lebarnya tuh. Antara batang satu ke batang berikutnya selalu sama lebarnya. Tapi kalau untuk histogram benar, yang itu lebih lebar, yang ini kok kecil. Oke, benar sekali ya jawaban dari teman kita. Indah, tepuk tangan untuk teman kita Indah. Ada lagi? Oke, sip, sebentar. Teman kita Arga. Apa Arga kira-kira perbedaannya? Diagram batang itu berjarak, sedangkan diagram histogram itu saling menempel. Oh iya, benar. Benar banget ya. Tepuk tangan untuk Arga. Kalau Arga melihat dari jaraknya. Kalau diagram batang, dari batang satu ke batang berikutnya berjarak. Tapi kalau untuk histogram dia saling menempel. Iya, pintar. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Tadi teman kita Indah sama Arga itu dia membedakan dari segi visualnya, penampakannya. Nah, ada juga dari segi apa? Fungsinya. Walaupun ternyata bentuknya mirip, tapi fungsi mereka itu berbeda. Apa bedanya? Kalau diagram batang biasanya untuk membandingkan data. Untuk membandingkan data dan untuk menampilkan data yang bentuknya secara kategori. Sedangkan kalau diagram histogram itu fungsinya untuk penyebaran kelompok data dan menampilkan data secara kuantitatif. Mungkin kalian masih bingung ya, ini apa sih Bu gitu ya? Oke, kita pakai contoh aja ya. Pada punya handphone kan di kelas ini? Nah, kita pakai contoh handphone kalian. Kalau untuk diagram batang, biasanya untuk membandingkan merek HP dengan jumlah siswa.
Jadi yang mendatar sebagai merek HP, yang tegak sebagai jumlah siswa. Itu pakainya diagram batang. Tapi kalau untuk histogram, nggak merek lagi. Tapi apa? Lamanya penggunaan kuantitatif, angka kan? Berhubungan dengan angka. Jadi kalau histogram itu lebih condong membandingkan apa? Buat menampilkan apa? Untuk menampilkan antara lamanya penggunaan sama jumlah peserta yang menggunakannya. Oke, tadi seperti yang tadi Ibu bahas ya, kalau untuk membuat histogram dan poligon itu sumbernya dari tabel distribusi frekuensi. Makanya tadi Bu tanya, ada yang nggak paham nggak gitu. Soalnya kenapa? Kalau buat tabel distribusi frekuensi nggak paham, nanti seterusnya juga nggak akan paham gitu. Nah, untuk membuat histogram, ini sudah Ibu kasih contoh soal ya. Ada data nilai, ada frekuensi. Untuk membuat diagram histogram itu ada beberapa langkah yang harus kalian lalui. Langkah pertama, kalian harus tahu dulu dari tabel. Mohon maaf ya, yang tabelnya tadi kepencet, maaf. Dari tabel ini tadi kalian harus paham dulu mana sih yang masuk ke batas bawah. Nah, yang pertama kamu harus paham dulu mana yang namanya batas bawah. Coba ada yang Oke, untuk pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, seperti yang tadi Bu bilang, untuk materi hari ini nanti kamu bisa download ambil di Google Drive-nya ya. Mohon maaf, di Google Drive-nya nanti silakan kalian bisa ambil di sini, nanti Bu kirim kok. Dikirim di grup ya. Jadi nanti kamu bisa langsung ambil aja di Google Drive-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, saatnya kita berarti apa? Latihan soal. Pak Abdo ya, kalau belajar tapi nggak ada latihan soalnya. Nah, Ibu udah siapkan di sini ya. Ibu udah siapkan barcode. Barcode untuk kalian mengerjakan soal. Nanti kalian silakan scan di sini barcode-nya. Nanti akan muncul soalnya, nanti Ibu bagiin. Nah, untuk membuat soal latihan ini, Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok. Kemarin sudah dibentuk sih ya. Oke, kalian boleh duduk antar kelompok. Kelompoknya Akmal. Emang scanner biasa bisa? Emang boleh. Scanner. Lo ada scanner? Bisa. Dari Ibu akan meminta hasil dari jawaban kalian untuk mempresentasikan di depan. Di situ Ibu udah ngasih 3 soal ya. Yang pertama kalian membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua Ibu suruh membuat histogram. Dan yang ketiga Ibu suruh membuat poligon. Jadi Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari jawabannya. Frekuensinya yang dimana nilainya itu ada 27 sampai 36, lalu ada 37 sampai 46 dan seterusnya sampai 87 sampai 96 dengan frekuensi yang sudah diatur. Sama ada 7 frekuensi, yang kedua ada 6, ketiga ada 8, selanjutnya ada 14. Setelah itu 8, 9, 8 dan semua total dari frekuensinya adalah 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matrix yang beranggotakan Muhammadiyah akan menjelaskan daftar tabel distribusi frekuensi beserta histogram dan poligon. Karena tadi tabel distribusi frekuensinya sudah dijelaskan oleh kelompok Pythagoras, saya akan melanjutkan yaitu diagram histogram.
Langkah-langkah membuat diagram histogram. Langkah pertama yaitu kita tentukan batas bawah kelas, yaitu 27, 37, 47, 57, 67, 77, dan 87. Dan langkah kedua kita tentukan batas atas kelas, yaitu 36. Ini hasil dari diagram histogram. Oke, perkenalkan nama saya Akmal. Nama saya Uhan. Saya Adam. Nama saya Toharian. Nama saya Keisha. Oke, kami akan membahas tentang poligon. Diagram poligon. Nah, di sini ini adalah rumusnya. Rumus untuk mencari titik tengahnya, di mana batas bawah kelas ditambah batas atasnya. Oke, stop dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari hasilnya nih? Ada temuan baru nih. Rumusnya adalah tepi tengah kelas, yaitu batas bawah kelas tambah batas atas. Oke, Dirani. Ada yang mau direvisi atau mau ditanyakan? Nggak ada, dibagi dua aja. Iya. Yang benar apakah dibagi dua nggak ini? Iya. Jadi yang benar untuk mencari diagram poligon langkahnya mencari titik tengah, yaitu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Yang belum sempat presentasi nanti silakan hasilnya itu kalian kirim di ini ya. Yang tadi link tadi yang udah ditaruh buat ngambil materi tadi, linknya sama ya. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kiranya bisa kita tutup sampai di sini kan ya? Tapi sebelum kita tutup, Ibu mau minta tolong ke salah seorang anak nih. Kira-kira apa sih kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini ya? Kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Bu. Oke, Akmal, kira-kira apa yang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Dari kesimpulan pelajaran kita hari ini, diagram histogram dan poligon digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, diagram histogram dan poligon sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Setuju nggak semuanya? Setuju. Berarti untuk pertemuan hari ini nggak ada masalah kan ya? Enggak. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari min, modus, dan median. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum paham tentang materi hari ini, tentang bagaimana mencari histogram dan poligon, nanti bisa bertemu atau bertanya sama Ibu langsung ya. Oke, boleh kita tutup ya materi hari ini ya. Oke, anak-anak, sebelum Ibu keluar dari kelas ini, Ibu mau minta tolong nih ya. Nanti kalian silahkan isi angket yang sudah yang nanti Ibu akan bagikan ya. Angketnya tentang bagaimana tadi pembelajaran kita selama ini, apakah ada masalah atau bagaimana, atau ada kelebihan kekurangannya. Nanti kamu silahkan isi angket di sini. Kalau nanti udah Ibu bagikan, nanti silahkan dikumpulkan ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya siap ya? Siap, Bu. Oke, bisa dimengerti semuanya? Oke, Ibu minta tolong ketua kelasnya, silahkan dibantu. Baik, semuanya marilah kita berdoa karena untuk mensyukuri apa yang sudah kita pelajari agar jadi berkah. Berdoa dimulai, berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.